Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih untuk teman-teman media yang sudah hadir bersama kita di sesi virtual dari Posnas Press Conference pertandingan Persik Kediri melawan Persija Jakarta. Sudah hadir bersama kita di sesi pertama ini pelatih dan perwakilan pemain dari Persija Jakarta, ada Coach Angelo Alisio dan pemain Niko Saputro. Ya, dan untuk kesempatan pertama ini kita berikan kepada Coach Angelo Alisio untuk sedikit memberikan komentar terkait dengan jalan dan hasil pertandingan. Silakan Coach. Your statement about the game. I think at the end of the game, the result is right. But I am happy. I'm pleased because we were twice. We are good in getting back in the game twice, and we do a great effort, but it wasn't easy to come back in the game. I think the players today play a good game, and I'm pleased. I saw the right approach, the right mentality. We are a Persija. We have to try always to try to win, and this is I am pleased because I saw the right concentration, focus, and I'm happy. Jadi memang hasilnya tidak memuaskan, namun dia gembira karena tim bermain dengan baik, 2 kali ketinggalan dan berhasil menyamakan kedudukan. Satu hal yang dia gembira adalah tim bermain dengan determinasi yang tinggi, keinginan untuk menang, sabar, dan juga selalu berusaha untuk menekan. Dan itu yang memang diinginkan oleh Angelo sejak awal. Dan itu yang diperlihatkan oleh pemain Persija, walaupun hasilnya tidak memuaskan, tapi secara permainan dia cukup senang. Lanjut ke Niko, bagaimana dengan 1 gol yang dicetak tadi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang juga, tapi hasilnya juga kurang beruntung juga, nggak sesuai dengan ekspektasi. Semoga next match bisa memperbaiki lagi dan menang. Oke, terima kasih. Oke, untuk teman-teman media bagi yang ingin mengajukan pertanyaan bisa disampaikan. Oh, sudah masuk pertanyaannya. Untuk Coach Alisio, apakah Nopsnya dengan performa ini? Oke, ini Mas. Apakah Anda frustasi dengan performa inkonsistensi Persija di seri kedua? Persija is inconsistent in this last 2 games. So are you frustrated with this situation? Well, be clear. We play and we wanted to give a gift for our fans and to thank our fans for their support. But be clear, we wanted to win. It wasn't easy to come back in the game this evening. We do, I think, the second half, the last game, and the game today. Of course, if we analyze the goal over the opponent, we concede 2 goals. I think we can avoid the 2 goals. But at the moment, I want to repeat, this is a team. I will do my best and push the player. I want to improve these players, young players, because young and old players. I think we slowly we are in the right way. This is a guy, I think he improved a lot. He had to learn a lot, but this is one example our work every day.
And I don't want to say about Rio, other Duiki, and other players. But it's be clear. I push them. I will do my best. I know. Frustration in these moments are a lot of fans, support. But believe me, and we slowly we arrive. Apa yang disampaikan adalah harus jelas di sini bahwa tim sangat berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik kepada fans kita. Dan itu bagian dari rasa terima kasih kita atas support yang telah mereka berikan selama ini. Harus diperjelas juga bahwa tidak mudah untuk bisa kembali atau menyamakan kedudukan setelah 2 kali ketinggalan. Namun tim menunjukkan komitmen yang kuat, karakter yang kuat sehingga kita bisa bermain baik, tetap tenang, dan akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Dia selalu berusaha untuk mempush setiap pemain dalam tim untuk menjadi lebih baik lagi. Itu yang dikerjakan setiap hari. Salah satu contohnya adalah Nico, di mana Nico sekarang sangat terlihat improvementnya. Juga banyak pemain baru, pemain muda yang lain seperti Rio, kemudian juga ada Dwiki dan lainnya. Dan itu adalah bukti kinerja tim bahwa dia ingin selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja seluruh pemain, kualitas pemain untuk menjadi lebih baik. Satu hal yang dia ingin sampaikan kepada seluruh pendukung Persija, percayalah kepada dia bahwa step by step kita akan sampai pada sesuatu yang kita inginkan. Dan dia sangat meyakini itu, bahwa sekarang sudah mulai terlihat dan semoga ke depan hasilnya akan lebih baik. Pertanyaan selanjutnya, Coach. Alasan Anda memainkan Otavio Dutra dan Maman, sementara Anda punya Yan Mota. Why you put Dutra and Maman on the center defender? Because Yan Mota came out for the last game. He has a little bit problem with his angle, but I chose Maman and Dutra because in this game giving me more security, you know. Only for this reason. Now I think we lost Dutra because probably is hamstring and we do. Now in this team there is a place for everyone. You know, there are 8 debutants in this game, in this team, this sport. Because if we play every 4 days, it's very, very hard, very complicated. Because we don't have a recovery, and then they have to play the same players. You know, and the right solution is to change some players if is possible. Jadi alasannya sederhana karena di pertandingan terakhir Yan Mota sempat mengalami sedikit cedera ankle sehingga dia memutuskan untuk mengistirahatkan Yan Mota dan memilih Otavio Dutra dengan Maman. Dan mungkin juga di pertandingan berikutnya kemungkinan Otavio Dutra juga mungkin akan absen karena tadi sekarang kita lihat dia sedikit mengalami cedera, namun kita akan pastikan kondisinya besok. Satu hal yang dia sampaikan adalah Persija ini tidak hanya 11 atau 14 pemain, tapi seluruh pemain siap untuk main dengan jadwal yang cukup ketat setiap 4 hari sekali. Maka salah satu cara untuk mengatasi itu adalah merotasi pemain, dan itu yang dilakukan sehingga kondisi tim atau kemampuan tim tetap bermain dalam kondisi baik. Karena kalau dipaksakan pemain itu terus yang main, maka risikonya akan sangat tinggi untuk cedera. Jadi itu yang salah satu pertimbangan kenapa memilih Dutra dan Maman, dan juga memilih beberapa pemain lain yang ditampilkan. Karena Persija saat ini tahun ini ada 8 pemain debutan yang sebelumnya belum pernah bermain di Liga 1. Untuk selanjutnya, Nico. Persija sekarang di peringkat 6 klasemen, tapi sejumlah klub lawan Persija masih belum bermain. Seberapa optimis sama Persija bisa kembali ke papan atas? Yakin ya dengan berjalannya waktu, Nico terus belajar terus, dan saya juga yakin sama Coach Angelo, beliau juga insya Allah bisa merubah Persija ke papan atas.
Untuk selanjutnya. PTLB mewacanakan VAR ke Liga 1 musim depan. VAR. I think. No, it's I think it's a good instrument, a good technology because I think there are a lot of situations that the referee didn't see, and it's much better. I think if in the Liga in the future, I hope very soon we take this new technology. Ya, menurut dia VAR adalah teknologi yang baik dan dia menilai dalam sebuah pertandingan dalam beberapa kesempatan memang wasit tidak bisa melihat situasi dengan jelas sehingga perlu atau dibutuhkan teknologi seperti VAR untuk kemudian memutuskan sesuatu secara fair dan dia menyambut baik adanya rencana tersebut dan semoga dalam waktu dekat tidak lama lagi Liga Indonesia bisa menggunakan teknologi VAR dan pertandingan bisa berjalan lebih fair. Oke, bagaimana teman media, masih ada pertanyaan?